Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Seperti biasa, kita sudah ditemani oleh guru kita, narasumber kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Guru, tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai tawasul Guru. Karena ada beberapa pertanyaan tentang tawasul ketika kita berdoa, kan ada yang diawali dengan tawasul dan lain sebagainya tuh. Nah, hakikatnya tawasul ini itu seperti apa Guru dan apa hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kata at-tawassul itu berasal dari kata wasilah. Wasilah itu adalah al-manzilatu 'indal malik. Ya. Kedudukan di sisi raja. Al-wasilah itu juga bermakna ad-darajah, derajat atau kedudukan seseorang. Al-wasilah itu juga bermakna al-qurbah, kedekatan seseorang. Itu secara bahasa. Nah, di dalam agama yang disebut dengan wasilah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa bertawassul dengan apa yang kita lakukan, dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan orang-orang yang soleh, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ramai diperdebatkan itu adalah terkait dengan at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan orang-orang yang saleh, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Nah, terkait dengan tawassul ini ada satu ayat yang sangat relevan yang di situ mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Jadi dalam beribadah, bertaqarrub kepada Allah pun kita harus ada wasilah. Kemudian di dalam doa setelah azan itu kan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Wasilah, kedudukan, kedekatan. Yang dengan kedudukan dan kedekatan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaatnya kepada seluruh umat manusia. Itu secara bahasa dan menurut hukum syar'i. Nah, kalau berbicara tentang tawasul, apakah zaman dahulu ini ketika zaman sahabat tawasul ini dilakukan juga nggak Guru terhadap Nabi itu? Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau kita merujuk kepada ulama al-mazahib al-arba'ah, ulama 4 mazhab itu, mereka bersepakat mengatakan bahwa tawassul kepada Nabi, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggal dunia, itu dibolehkan. Nah, yang tidak membolehkan itu antara lain adalah Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah inilah lalu kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang dari kalangan Wahabi misalnya, yang menganut aliran Wahabiyah itu sampai sekarang. Itu adalah pandangan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak boleh bertawassul dengan Nabi setelah beliau wafat. Nah, yang membolehkan itu berdalil bahwa menjadikan wasilah atau mencari wasilah itu kan hukumnya umum ya. Di situ ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian juga ada satu ayat yang sangat relevan sekali, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Sekiranya mereka ketika menzalimi diri mereka mendatangimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka memintakan ampunan dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka,
maka mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Di sini ja'uka, mendatangimu, berwasilah kepada Nabi. Di sini umum. Bisa saat Nabi ketika masih hidup maupun ketika setelah meninggal dunia. Contoh yang sering dirujuk hadis ketika beliau masih hidup itu adalah hadis ketika yang menyatakan ada seorang buta datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta didoain supaya sembuh dari kebutaannya ini. Lalu Nabi kasih pilihan, mau saya doain atau kamu udahlah terima aja, sabar, insya Allah pahalanya gede. Ini sebagai cobaan. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini nggak punya orang yang tukang nganter-nganterin saya, katanya. Udah doain aja deh supaya saya sembuh. Lalu Nabi katakan kepada orang itu, deh kamu ambil wudhu, lalu kemudian sholat, kemudian mohonlah dengan doa ini. Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Gitu ya, nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi liyaqdi li hajati. Itu artinya doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan perantara nabimu. Dengan perantara nabimu. Agar dipenuhi segala hajatku. Ini yang Nabi ajarkan kepada si orang buta tadi itu. Nah, hadis inilah yang dipegang oleh seorang sahabat yang bernama Uthman bin Hunayf. Jadi satu ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan mengadukan persoalannya. Sayyidina Uthman sedang sibuk sehingga kemudian diabaikan. Orang itu pergilah ke Uthman bin Hunayf mengeluhkan bahwa dia dicuekin oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Oleh Uthman bin Hunayf ini diajarkan kayak tadi itu. Udah kamu berwudu, kemudian sholat, kemudian doa kayak tadi itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika binabiyyina nabiyyir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah dan seterusnya. Lalu setelah dia lakukan itu, tidak lama kemudian dia dipanggil oleh ajudannya Sayyidina Uthman, dipanggil menghadap dan segala keperluannya dipenuhi. Allah. Itu karena Uthman bin Hunayf menyarankan itu karena dia pernah melihat dulu orang buta yang datang pada Rasulullah diajarkan itu. Allah. Itu ketika Rasulullah masih hidup dan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia pada masa Sayyidina Uthman itu, Uthman bin Affan. Ada juga kejadian seorang yang bernama Al-Utbi. Al-Utbi ini pernah satu ketika duduk di Raudhah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang Badui dari suku pedalaman. Dia datang di situ berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya pernah mendengar firman-Mu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Allah, sekarang ini saya datang dengan membawa kesalahan. Ampuni doa saya. Setelah itu orang ini pergi. Kemudian Al-Utbi tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Bermimpi dia dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Al-Utbi, panggil orang itu tadi. Cari, beritahu bahwa Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya. Itu tawassul dengan Nabi yang beliau sudah meninggal dunia. Baik guru, tadi guru sudah menjelaskan tentang tawassul kepada baginda Nabi. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang bertawasul kepada orang-orang soleh dan para wali, itu diperbolehkan atau tidak, guru? Ya, ada beberapa bentuk tawassul yang disepakati oleh para ulama. Antara lain adalah yang pertama tawassul dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita berdoa, kita menggunakan nama Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, itu adalah bentuk tawassul yang dibolehkan. Yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh seseorang. Itu dalam hadis itu ada 3 orang yang terjebak dalam goa, tidak bisa keluar, lalu kemudian masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan, dan perlahan itu batu terbuka sehingga mereka bisa keluar ya. Kemudian yang ketiga itu tawassul dengan orang-orang yang soleh. Itu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab dulu kalau terjadi paceklik, hujan lama tidak turun, dia memohon kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu yang dikenal sangat soleh, untuk berdoa. Dan doanya itu mustajab.
doa orang yang soleh. Yang menjadi perdebatan adalah apakah dibolehkan tawassul dengan orang yang soleh ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Nah, ada yang mengatakan itu bolehkan. Sebagaimana kita bertawassul dengan Nabi walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya. Nabi. Ada yang mengatakan kalau kita kirim Fatihah, kita ziarah ke makam wali, itu bukan bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia ini. Tetapi bertawassulnya dengan apa? Dengan amal soleh kita. Amal soleh kita itu apa? Kita berziarah ke situ, lalu kita membaca zikir-zikir, ini kan amal soleh. Nah, dengan doa amal soleh itulah kita bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermohonnya itu tetap kepada Allah. Nah, ada lagi yang melakukannya begini. Imam Syafi'i itu ketika berada di Baghdad, dia berguru kepada murid-murid Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Itu Imam Syafi'i punya kebiasaan, kalau menghadapi satu persoalan, apa yang dilakukan? Dia berwudu, kemudian berangkat ke makam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i katakan, tidak ada satu masalah yang saya hadapi, lalu saya lakukan hal itu, kecuali pasti ketemu jalan keluarnya. Di makam itu, Imam Syafi'i tidak minta kepada Abu Hanifah yang sudah meninggal. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia berdoa di tempat orang soleh dimakamkan. Yang di situ ada keberkahannya. Jadi antara tawassul dengan tabarruk, ngalap berkah itu memang berdekatan konsepnya itu. Jadi berdoanya itu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan perantara amal soleh yang dia lakukan dan dengan keberkahan orang soleh yang dimakamkan di situ. Nah, ini banyak ulama membolehkan. Baik, Guru. Begitu. Oke, Sobat Abjad, demikian penjelasan dari guru kita, sangat jelas sekali. Kita bisa aplikasikan insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Sobat Abjad lagi-lagi yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan atau mengajukan tema yang ingin kami bahas, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan kami selalu mengingatkan kepada kawan-kawan yang menonton channel ini untuk jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami tetap semangat untuk menebarkan kebaikan di media sosial ini lewat channel Abjad Media. Dan bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.